penasaran gak sih sebenarnya virus itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Terus kok virus bisa sebanyak itu? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum masuk videonya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku terlebih dahulu ya. Halo, aku Rain Hairan Nulis, aku biasa dipanggil Rain, aku dari kelas 10-8. Langsung aja yuk kita ke videonya. Nah, sebelum kita mengetahui ciri-cirinya, strukturnya, dan cara perkembangbiakannya, kita harus tahu nggak sih virus itu apa? Jadi, virus adalah partikel mikroskopis yang tidak bisa hidup mandiri, melainkan harus hidup di dalam tubuh sel inangnya. Virus itu bisa hidup di sel inang apa aja sih? Sel inangnya itu bisa berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, jadi karena kita udah tahu virus itu apa ya. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus itu ada 6. Yang pertama, ukurannya hanya 20-300 nanometer yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Yang kedua, yaitu parasit obligat pada sel inang. Yang ketiga, memiliki bentuk yang bermacam-macam. Yang keempat, terdiri atas asam nukleat dan selubung protein. Yang kelima, bersifat aseluler. Yang keenam, atau yang terakhir adalah hanya memiliki satu ciri kehidupan, yaitu berkembang biak, dan berkembang biaknya pun tidak bisa dilakukan secara mandiri, melainkan harus melalui sel inang atau dibantu oleh sel inang gitu. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita juga harus tahu struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus itu cuma ada 2. Yang pertama yaitu asam nukleat yang berisi tentang materi genetik virus seperti DNA atau RNA virus gitu. Yang kedua adalah selubung protein atau yang biasanya disebut kapsid, yaitu yang melindungi DNA atau RNA virus tersebut gitu. Nah, tadi aku sedikit membahas tentang cara perkembangbiakan virus yang hanya bisa dilakukan dengan dibantu oleh sel inang. Nah, proses perkembangbiakan virus itu dibagi menjadi ada 2 proses yang berbeda. Bisa aja virus itu berkembang biak dengan proses litik, dan bisa aja virus itu berkembang biak dengan proses lisogenik. Nah, untuk proses daur litik itu ada 5 tahapan. Yang pertama, itu ada absorpsi, yaitu nempelnya virus pada sel inang. Yang kedua, ada injeksi, masuknya materi genetik seperti DNA atau RNA virus ke dalam tubuh sel inang. Yang ketiga, itu ada sintesis, yaitu pembentukan protein penyusun tubuh virus dari materi genetik DNA, RNA yang sudah masuk itu. Terus yang keempat, ada perakitan, yaitu penyusunan tubuh virus. Yang kelima atau yang terakhir, itu ada lisis, yaitu pecahnya membran sel inang dan keluarnya virus baru. Gitu. Jadi untuk tahapan litik ini hanya ada 5 proses. Selanjutnya ada daur lisogenik. Nah, perbedaannya daur lisogenik ini memiliki tahapan atau proses yang lebih banyak daripada daur litik, yaitu daur lisogenik memiliki 7 tahapan. Yang pertama sama seperti daur litik tadi, yaitu absorpsi atau nempelnya virus kepada sel inang. Yang kedua sama juga, yaitu injeksi, masuknya materi genetik DNA atau RNA virus kepada sel inang. Nah, yang ketiga itu ada penggabungan. Nah, penggabungan itu adalah penggabungan antara materi genetik atau DNA atau RNA virus dengan DNA atau RNA sel inangnya gitu. Nah, yang keempat itu ada pembelahan, yaitu pembelahan tubuh sel inang. Itu sebagian dari cara duplikasi dari sel inangnya yang disertai dengan duplikasi dari virusnya juga. Terus yang kelima itu ada sintesis, sama seperti daur litik. Yang keenam itu ada penyusunan. Yang ketujuh atau yang terakhir lisis juga ya. Dan segitu aja pembahasan materi virus dari aku. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dari aku, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.